Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas kutukan tim promosi Liga 1. Nah, bagaimana ceritanya kok kutukan tim promosi Liga 1 ini? Nah, mari kita saksikan saja bersama. Nah, klub-klub promosi Liga 1 dari tahun ke tahun itu memang sangat menakutkan ya bagi klub-klub promosi. Soalnya memang klub-klub promosi itu masih awam ataupun masih awal, belum tahu medan Liga 1 itu seperti apa, kerasnya Liga 1 seperti apa itu masih belum tahu. Nah, jadi banyak kutukan-kutukan yang bar munggah terus medun, bar munggah terus medun. Nah, seperti itu. Banyak yang habis naik terdegradasi, habis naik terdegradasi. Itu memang sangat menyebalkan di Indonesia ya. Berarti tim itu memang tidak siap sekali untuk menghadapi kompetisi Liga 1. Nah, dalam arti memang cuma ngasal gitu, asal melu liga ya. Pada akhirnya tim-tim tersebut itu turun sendiri ya, ataupun terdegradasi. Wah, itu sangat disayangkan sekali ya. Menurut pendapatmu Jo tentang kutukan tim promosi Liga 1 ini bagaimana ini? Yang tim naik turun ini ada problem di mana ini? Jujur ya John, sebenarnya saya tidak percaya kutukan. Ini mungkin ini faktor teknis yang lebih menonjol lah ya. Ya nanti bisa disebutkan si John, tim-tim mana yang yang habis naik terus turun lagi. Nah, kalau saya sih menurutku ya bener seperti yang kita bahas tadi ya. Faktor medan tempur ya. Memang sangat berbeda sekali, jomplang sekali antara Liga 2 dan Liga 1. Dari segi apa? Ya, kita sebutkan. Yang pertama mungkin dari segi persaingan bakat atau kualitas pemain. Nah, mungkin tim-tim Liga 2 bisa pakai pemain-pemain ya bekas-bekas Tarkam atau gimana ya, level grade B atau gimana, itu masih bisa lolos ke Liga 1. Tapi untuk bertahan di Liga 1 bahkan untuk peringkat atas ya sangat membutuhkan pemain-pemain level A. Level A itu apa ya? Level pemain-pemain top, pemain level timnas atau nanti pemain asing. Nah, kalau Liga 2 juga nggak ada pemain asing, jadi mungkin kalau masih memakai gerbong Liga 2 dipakai ke Liga 1, wah sangat-sangat susah nanti bertahan. Yang kedua, masalah finansial. Tentu sangat berbeda sekali finansial Liga 2 dan Liga 1. Mungkin gimana ya? Ini misal di Liga 2 anggaran 15 miliar cukup untuk ke Liga 1. Tapi kalau masuk ke Liga 1, nggak cukup sekali untuk 15 miliar itu. Sumpah nggak bisa tuh. Ya minimal ya 25-30 itu sudah standar. Kalau mau juara ya 40 miliar. Itu yang mungkin saya baca lah ya. Terus yang ketiga adalah away. Away ya mungkin kalau di Liga 2 ada grup timur, grup barat. Kalau Liga 1 kan digabungkan. Misalkan dari Aceh bisa away ke Papua. Dari Banten bisa away ke Papua, dari Papua bisa away ke Jawa, dari Bali bisa away ke Kalimantan dan lain-lain. Itu membutuhkan ongkos yang sangat besar sekali. Ini nggak mudah ya, makanya klub-klub yang nggak kuat atau habis naik terus turun lagi itu wajar. Ya betul, kalau itu dari segi beberapa tadi memang betul sekali ya. Konteksnya memang seperti itu ya. Tim-tim Indonesia itu kelemahannya ya di situ, banyak dari segi keuangan, manajemen, dari segi kualitas pemain dan lain-lain itu memang sangat berpengaruh sekali ya. Nah, di tahun 2018 sendiri saya sebutkan ini ada Persebaya, PSMS Medan dan PSIS Semarang. 3 tim tersebut itu promosi tahun 2018. Pada akhirnya yang bisa bertahan cuman Persebaya dan PSIS. PSMS Medan kala itu memang jatuh karena memang kalau menurut pandanganku dari manajemen sendiri itu masih kurang. Dia mungkin ya ini bisa dibilang karena politik juga bisa dibilang karena ya ketidakseriusan ya juga bisa gitu. Makanya dalam arti memang klub-klub ini yang terdegradasi rata-rata problemnya ya itu ya. Nah, tahun 2019 ini ada PSS Sleman, ada Semen Padang dan ada Kalteng. Yang saat ini cuman bertahan itu cuma PSS Sleman. Bahkan tahun 2019 itu langsung terdegradasi gitu loh, Semen Padang dan Kalteng. 2 tim langsung terdegradasi. Ini memang menurut pandanganku ketidakseriusan manajemen itu yang pertama kalau dari Semen Padang. Nah ya mungkin karena finansial, karena dan lain-lain ya. Mungkin kalau Semen Padang seperti itu ya, mungkin pada saat itu. Nah karena mungkin jarak juga ya, mungkin
pada saat kaget ya, awene aduh kok dana aku bengkak ini tiba-tiba lah, mungkin ya pada saat kaget juga. Nah kalau dari Kalteng sendiri awal liga wah membagongkan sekali, ingin mendatangkan pemain-pemain top baik. Pada akhirnya jatuh ya, memang ini ya, sebenarnya karena korban politik ya seperti itu. Manis di awal aja sepoi gua gitu, makanya seperti itu ya. Ya korban politik memang seperti itu, kejam sekali ya politisasi di Indonesia ya. Nah ya akhirnya kedua tim tersebut memang turun, yang bertahan memang saat ini cuman PSS Sleman di Liga 1. Nah tahun 2021 itu ada 3 tim juga yang promosi gitu loh. 3 tim itu ada Persi Kediri, Persita Tangerang, dan Persiraja. Wah, sejak dari awal liga dimulai, Persiraja itu klub yang punya banyak permintaan terhadap PSSI. Wah, harus ini itu. Wah, sebenarnya itu sudah terlihat tim ini tidak siap untuk masuk ke Liga 1. Dalam arti memang tim ini berarti problem ini secara finansial itu bisa terlihat ya. Memang pada saat itu awe Aceh neng Papua baju ado tenan, mending awe neng Malaysia sisan gitu loh. Maksudnya daripada neng Papua mending Malaysia gitu. Nah, mesti bisa dibilang seperti itu. Memang biayanya sangat bengkak sekali yang pada saat itu terjadi. Pada akhirnya Persiraja turun kasta. Wah, itu sangat problem bagi tim dari Sumatera itu, paling bagian pojok-pojok itu memang problem ya. Terus tahun 2022 ini ada 3 tim. Ada Rans FC, ada Persis Solo, ada Dewa United. Kalau 3-tiganya ini dari segi finansial, saya pribadi melihat itu tidak kurang, tidak ada kurang-kurangnya kalau dari segi finansial. Kalau dari segi politik, menurut saya bisa dibilang tidak. Kenapa? Karena kalau banyak yang menyudutkan kayak sang politik dan sing politik masih dudu adine ini pembisnis, bukan politik. Nah seperti itu, bisa dibedakan ya itu. Nah kalau dari Rans sendiri, Rans pemiliknya kan ya Sultan, sudah tahu ya, semua Indonesia pun sudah tahu. Kalau dari Dewa United pun pemiliknya anak dari Erick Thohir, makanya juga Sultan ini, bisa dikatakan seperti itu. Menurut pendapatmu Cuk, tim-tim yang saya sebutkan terdegradasi tadi itu bagaimana ini? Yang satu persatu itu hancur pasti ya karena finansial dan politik gitu loh. Ya, itu sesuai yang kita bicarakan, 3 elemen yang membuat tim itu degradasi dan sangat cocok sekali ya. Yang pertama tadi kan masalah finansial yang pertama, yang kedua masalah jarak tempuh away yang sangat panjang. Yang ketiga adalah kualitas pemain, dan itu sama dari 2018 2019 itu sama, problemnya sama. Nah yang terakhir ini untuk politik ya tidak, finansial ya tidak. Terus siapa yang degradasi? Antara memang 3 tim ini tidak ada yang degradasi, atau mungkin ya ada yang degradasi karena faktor supporter. Nah jujur saja untuk Dewa dan Ran tidak punya supporter, ini mungkin faktor yang akan menentukan. Nah kita lihat saja nanti kan, kalau liga sampai dihadiri supporter ya mungkin yang kelabakan adalah Rans dan Dewa. Betul sekali ya, kedua tim ini memang tidak punya supporter dikarenakan memang tim ini adalah tim baru saja kemarin dibentuk gitu. Nah kalau dari Persis Solo sendiri, supporter memang tidak diragukan lagi ya, loyalitas dari Pasopati dan Surakarta ya pasti itu awe pasti ada, pasti ada. Apalagi saya dengar desas-desus kabar liga tahun depan memang mulai diuji coba dengan supporter ya. Nah itu menguntungkan sekali bagi salah satu klub, pemilik klub yang punya supporter besar ataupun basis besar, itu menguntungkan sekali ya. Apalagi dari segi pemain itu memang sangat keuntungan ya, mental itu pasti naik dan lain-lain, itu support seperti itu dibutuhkan sekali. Contohnya memang yang saya dengar kabar kemarin itu pemain PSS Sleman itu datang itu ditakoni alasannya ngopo ke mlebu PSS. Ya karena BCS gitu loh. Karena atmosfer dari supporter Maguwarjo itu memang tinggi sekali, tidak bisa diragukan lagi. Lah itulah yang membuat para pemain itu mentalnya sangat tinggi sekali ya. Kita lihat aja nanti yang bakal naik itu siapa, yang bakal turun itu siapa dan bagaimana ya, kita lihat aja. Tim-tim Liga 1 yang menurut pandangan saya juga persiapan dan
persiapan dan manajemennya kurang itu juga masih ada. Sebenarnya masih ada beberapa lah kalau menurut pandangan saya pribadi, yaitu nanti bisa jadi jigalan lah Pak. So nek ra siap kan so dadi kepleset tenan itu. Lah itu memang susah sekali ya di Indonesia, itu tergantungan sekali dengan seperti itu ya, karena sepak bola Indonesia ini ya sangat lah ibaratkan seperti itu. Ada yang pemilik kolot dan bla bla bla, masih banyak lagi lah. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang kutukan klub promosi Liga 1. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kepingan tengah dalam supporter. Oh iya.